kemajuan tanpa makna. Saat teknologi mengalahkan manusia, kita hidup di zaman paling cepat dalam sejarah manusia. Semua serba instan, informasi, komunikasi, bahkan hiburan. Dalam satu genggaman, kita bisa menjangkau dunia. Sekilas, ini terlihat seperti puncak kemajuan. Tapi ada satu hal yang jarang dibahas. Di balik semua kemudahan itu, banyak orang justru merasa lelah, cemas, bahkan kehilangan arah. Hidup terasa penuh, tapi kosong. Kita diajarkan untuk percaya bahwa yang baru selalu lebih baik, bahwa semakin modern, semakin maju. Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah kita benar-benar berkembang, atau hanya bergerak lebih cepat tanpa arah yang jelas? Bagian 1. Ilusi kemajuan. Kita sering melihat waktu sebagai simbol kemajuan. Seolah-olah, karena kita hidup di era yang lebih modern, maka kita otomatis menjadi manusia yang lebih baik dibanding generasi sebelumnya. Kita melihat teknologi berkembang pesat, dari alat sederhana hingga kecerdasan buatan. Semua menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan lebih canggih. Lalu tanpa sadar, kita menyimpulkan bahwa kita juga ikut berkembang secara pribadi. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu. Kita memang menciptakan alat yang lebih pintar, tapi belum tentu menjadi lebih bijaksana. Kita punya akses informasi tanpa batas, tapi belum tentu memahami mana yang benar-benar penting. Inilah ilusi yang jarang disadari. Kita menyamakan kemajuan luar dengan kemajuan dalam, padahal keduanya bisa berjalan sangat berbeda. Bagian 2. Warisan yang diremehkan. Seringkali kita memandang masa lalu sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman. Kita menganggap pemikiran kuno tidak lagi relevan di dunia modern yang serba cepat ini. Padahal, jika kita melihat lebih dalam, manusia di masa lalu justru menghabiskan banyak waktu untuk memahami hal yang paling penting, diri mereka sendiri. Mereka merenungkan makna hidup, belajar mengendalikan emosi, dan mencari ketenangan batin. Mereka mungkin tidak memiliki teknologi seperti kita, tapi mereka memiliki kedalaman pemahaman yang sering kita abaikan hari ini. Ironisnya, di saat kita merasa lebih maju, kita justru kembali mencari jawaban dari apa yang dulu sudah pernah dipahami oleh mereka. Bagian 3. Kebenaran yang kembali. Apa yang dulu dianggap sebagai praktik kuno atau bahkan mistis, kini mulai diakui kembali oleh dunia modern. Meditasi, kesadaran diri, dan pengendalian pikiran kini menjadi bagian dari pendekatan ilmiah dalam mengatasi stres dan gangguan mental. Ini menunjukkan sesuatu yang menarik. Kebenaran tidak selalu bergantung pada zaman. Apa yang benar di masa lalu bisa tetap relevan hingga hari ini. Seolah-olah, sains modern tidak menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, melainkan menemukan kembali apa yang sudah lama ada. Hal ini mengingatkan kita bahwa tidak semua hal lama itu usang. Beberapa justru merupakan fondasi yang selama ini kita lupakan. Bagian 4. Paradoks zaman modern. Kita hidup di era konektivitas tanpa batas. Kita bisa berbicara dengan siapa saja, kapan saja, di mana saja. Dunia terasa lebih dekat dari sebelumnya. Namun, di saat yang sama, banyak orang merasa semakin jauh. Bukan secara fisik, tapi secara emosional. Kesepian menjadi masalah yang semakin umum, bahkan di tengah keramaian digital. Kita memiliki lebih banyak pilihan, tapi justru semakin bingung. Kita memiliki lebih banyak hiburan, tapi semakin sulit merasa puas. Inilah paradoks zaman modern. Dunia luar berkembang pesat, tapi dunia dalam seringkali tertinggal. Dan disitulah ketidakseimbangan mulai muncul. Bagian 5. Kekuatan tanpa arah.
Teknologi memberi kita kekuatan yang luar biasa. Kita bisa belajar apa saja, terhubung dengan siapa saja, dan menciptakan banyak hal dalam waktu singkat. Namun, kekuatan tanpa arah bisa menjadi bumerang. Tanpa pemahaman diri, semua kemudahan itu justru bisa membuat kita tersesat. Kita mengonsumsi terlalu banyak informasi tanpa benar-benar mencerna. Kita sibuk melakukan banyak hal tanpa tahu mana yang benar-benar penting. Seperti mengendarai mobil super cepat tanpa tujuan. Kita terus bergerak, tapi tidak pernah benar-benar sampai. Dan pada akhirnya kita lelah. Bukan karena perjalanan, tapi karena kehilangan arah. Bagian 6. Kesombongan zaman. Ada satu pola pikir yang sering tidak kita sadari. Kita merasa lebih benar hanya karena hidup di masa sekarang. Kita menganggap masa lalu itu ketinggalan dan tidak relevan. Padahal, manusia pada dasarnya tidak banyak berubah. Kita masih merasakan emosi yang sama, cemas, takut, berharap, dan mencari makna hidup. Masalah yang dihadapi manusia ribuan tahun lalu sebenarnya masih kita alami hari ini, hanya dalam bentuk yang berbeda. Kesalahan kita adalah mengira bahwa kemajuan teknologi berarti kita sudah melampaui pemikiran lama. Padahal, bisa jadi kita justru melupakan sesuatu yang penting. Bagian 7. Jalan tengah. Solusi dari semua ini bukanlah menolak kemajuan. Kita tidak perlu meninggalkan teknologi atau kembali hidup seperti masa lalu. Yang kita butuhkan adalah keseimbangan. Kemajuan luar harus diimbangi dengan kedewasaan batin. Teknologi harus digunakan dengan kesadaran, bukan sekadar kebiasaan. Kita bisa memanfaatkan kecepatan dunia modern sambil tetap memiliki arah yang jelas dalam hidup. Ketika keduanya berjalan bersama, kemajuan dan kebijaksanaan, disitulah kita benar-benar berkembang, bukan hanya sebagai masyarakat, tapi sebagai manusia. Penutup. Mungkin selama ini kita terlalu fokus pada apa yang bisa kita ciptakan dan lupa pada siapa kita sebenarnya. Kemajuan sejati bukan hanya tentang teknologi yang lebih canggih, tapi tentang manusia yang lebih sadar, lebih tenang, dan lebih bijaksana. Karena pada akhirnya, percuma kita menguasai dunia luar jika kita masih kalah oleh diri sendiri. Jadi, pertanyaannya sederhana. Apakah kita benar-benar maju atau hanya bergerak lebih cepat tanpa arah? Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya.